Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita pada malam kali ini telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, kesehatan serta hidup, sehingga kita bisa dikumpul di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini, di majelis ilmu, apalagi di tempat yang mulia, yaitu di Masjid Baitul Iman. Karena masjid merupakan, kalau dalam zaman Nabi Muhammad SAW, masjid itu merupakan suatu sentral di dalam mencari ilmu maupun mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui beliau kita bisa mengenal agama Islam, agama yang menjadi rahmat untuk sekalian alam. Jadi agama Islam itu sebenarnya bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia maupun alam yang ada di sekitar kita. Pada malam kali ini izinkanlah kami menyampaikan materi yang berkaitan dengan, saya mencoba mencari-cari di buku perpustakaan SMP Muhammadiyah 4. Ternyata saya menemukan sebuah buku yang luar biasa. Ini penulisnya itu Dr. Ibrahim El-Fiqi. Dalam buku ini disebutkan beliau itu maestro motivator muslim dunia, yang berjudul Terapi Berpikir Positif. Tapi di dalam buku ini saya hanya akan membahas satu bab yang membahas terkait dampak berpikir negatif bagi kita secara psikologis, mental maupun secara fisik. Berpikir negatif itu sangat berpengaruh sekali bagi manusia atau anak Adam, karena berpikir negatif ini bisa mengantarkan terkait pola pikir kita nantinya ke depannya. Jadi kalau dalam buku ini pikiran akan menyebabkan akibat. Sedangkan kalau kita berpikir terkait hal-hal negatif terus dan diulangi serta diperkuat, maka apa yang menjadi pikiran kita itu akan terjadi pada diri kita. Nah, sebelum menginjak ke sana, mari kita kulik dulu terkait pengertian apa itu pikiran. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikiran itu adalah gagasan dan proses mental, itu yang disebut pikiran. Sedangkan negatif adalah sesuatu yang kurang baik atau menyimpang dari ukuran umum, itu yang disebut negatif. Terus kalau kutub positif sama negatif itu beda konteks. Itu hanya pengelompokan manusia. Baterai ada kutub positif, ada kutub, itu hanya pengelompokan saja. Yang dimaksud negatif di sini adalah negatif itu yang sifatnya kurang baik, menyimpang dari ukuran umum. Sedangkan pikiran negatif itu sendiri adalah jenis pikiran yang mengarah pada suatu kecemasan, kesedihan, kemarahan atau putus asa. Itu yang disebut pikiran negatif.
Ini ada sebuah cerita terkait pengalaman pribadi ketika menjadi seorang mahasiswa dulu. Itu pikiran negatif benar-benar berdampak kepada kesehatan, terutama kadar asam pada lambung. Semakin kita memiliki pikiran negatif, akan memicu asam yang ada di lambung kita. Nah, itu kalau asamnya terus dipicu akan bisa menyebabkan sakit di pencernaan kita. Itu luar biasa sekali dampak dari pikiran negatif. Nah, apa saja sih sebenarnya yang menjadi faktor kita, bukan hanya kita ya, mungkin ya semua jamaah yang online maupun offline. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan atau memicu kita itu memiliki pikiran negatif? Yang pertama itu kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya sebenarnya pengen saya taruh di paling bawah, yaitu pamungkasnya atau juru kuncinya. Tapi saya taruh di atas biar nanti tidak lupa. Yang pertama, pikiran negatif itu muncul karena kita itu jauh dari Allah. Kenapa kita bisa jauh dari Allah? Karena kita disibukkan dengan rutinitas yang sifatnya kita sukai, yang itu bisa menyebabkan kita lalai kepada Allah. Nah, itu salah satu faktor yang paling utama sehingga kita bisa memiliki pikiran-pikiran negatif. Nah, kalau kita jauh dari Allah, kita kan tidak memiliki pembimbing. Mota ini mudah sekali dimasuki yang namanya atau dibisiki oleh bisikan setan. Nah, setan dalam bentuk jin itu mungkin akan mudah, ya, bukan mudah-mudah banget, tapi cukuplah mudah untuk mengusir setan dalam bentuk jin. Nah, kalau mungkin di Indonesia itu terkenalnya dibacakan ayat kursi. Wah, itu kalau semakin kita beriman, kita bacakan ayat kursi, makhluk-makhluk yang bernama jin insya Allah dia akan menyingkir, bahkan sampai bisa mati. Tapi setan dalam bentuk manusia itu luar biasa sulit untuk kita usir. Contoh, kita mau belajar, tiba-tiba muncul bisikan setan, yuk mabar wae. Wah, menarik itu, apalagi sedang istilahnya sayang-sayangnya karo game online-nya. Pasti yang namanya belajar akan ditinggalkan. Lebih suka memilih mabar dan lain sebagainya. Contoh lagi nih untuk kaum hawa. Apalagi ini sudah lewat ya, ini bulan 6 ya, tadi bulan kemarin atau nanti bulan Juli 77. Wah itu masya Allah, itu bisikan setannya di diskonnya sungguh luar biasa. Diskon semuanya serba diskon, free ongkir. Wah masya Allah, itu semuanya dibeli, mulai dari kosmetik sampai sesuatu hal yang mungkin kurang kita butuhkan, semuanya kita bungkus COD. Baru aja COD lali ya. Kalau enggak apa itu namanya, tukang paketnya ditutup pintunya biar tidak bisa menghubungi kita. Wah, otomatis dia akan rugi. Nah, yang pertama, faktor pertama itu kita jauh dari Allah sehingga pikiran-pikiran negatif itu bisa masuk. Nah, bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Yang pertama, berarti kita kan sudah melakukan syahadat, insya Allah sudah. Kalau belum, ya monggo segera syahadat lagi. Yang kedua itu sholat. Sholat itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian zakat atau infak itu juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa dan haji. Wah, karena haji itu sekarang apalagi nih mendekati 10 Dzulhijjah. Sebenarnya antar umat Islam itu sudah sepakat haji tahun ini sama lagi, alhamdulillah 10 Dzulhijjah sama. Tidak ada yang berani merubah
jatuhnya Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah. Ya, ada yang berani semuanya sepakat insya Allah. Kalau saya wani merubah, ya berarti itu sudah melanggar ketentuan. Yang kedua adalah program dahulu, kegiatan-kegiatan kita yang ingin kita lakukan, meskipun kadang program ini tidak relevan, tapi kita di situ bisa fleksibel. Kalau program ini tidak pas, ya kita mencoba mencari jalan keluar yang lain. Jangan dipaksakan kalau tidak pas. Contoh, ini yang sedang viral mungkin segi hashtag atau tagar itu apa? Tolak wisuda atau apa itu? Wisuda dari TK, SD, SMP, SMA. Wisuda itu hanya untuk sarjana strata 1, strata 2 dan strata 3. Selebihnya di bawahnya tidak perlu ada wisuda. Ya monggo, kalau sepakat silahkan, kalau tidak sepakat pun silahkan, tapi jangan mempengaruhi opini publik. Kenapa? Ada yang membela, misal ada yang tidak sepakat wisuda itu tetap harus ada, karena tidak semua anak nanti bisa melanjutkan jenjang kuliah strata 1, strata 2, strata 3. Ada yang sepakat menolak karena itu pemborosan. Ya, tergantung ini pemborosan. Kalau saya sebagai guru sepakat yang ada wisuda, karena di situ ada prosesi di mana terjadinya suatu emosional, ikatan antara orang tua dengan anak, anak dengan guru. Karena bisa jadi momen 3 tahun itu mereka lupa, tapi hanya yang diingat pada momen wisuda saja. Karena ketika dia naik panggung peleset tiba glundung, ya, itu akan menjadi diingat. Oke, wisuda pasti glundung, padahal yang 3 tahun itu tidak diingat sama sekali. Tapi yang diingat justru pada waktu prosesi wisudanya. Ya. Cuman di sini dari mungkin ada beberapa yang paling gara wisuda, ya, itu bisa di-manage lah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan. Ya mungkin biaya, pertimbangan faktor itu adalah faktor biaya. Ya. Jadi mungkin bisa diakal ya masalah. Jadi salah satu pikiran negatif muncul itu karena kita tidak memprogram apa yang menjadi kegiatan atau prioritas kita, sehingga muncul pikiran-pikiran negatif. Kemudian yang ketiga, tidak adanya tujuan yang jelas. Ini ada kaitannya dengan yang tadi. Ini saya ambil dari referensi dari buku ini. Ini buku ini menurut saya cukup luar biasa. Jadi tidak adanya tujuan yang jelas dalam kehidupan kita, sehingga kita sering termasuk mudah dipengaruhi terhadap pikiran-pikiran negatif, terutama di sekitar atau di lingkungan kita. Kemudian adanya sering kita melakukan rutinitas negatif. Ya, ini kadang saya juga melakukan, yaitu sering pegang ini yang namanya gadget atau HP atau laptop dan lain sebagainya. Ini lebih sering memegang HP daripada memegang buku ataupun Al-Quran. Kalau megang HP ini saya kuat bisa dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi membaca buku ini paling mentok cuma 1 jam. Tapi kalau novel mentok bisa separuh halaman kalau satu buku ini dalam sekali baca. Kalau komik langsung selesai. Tapi kalau buku-buku seperti ini paling mentok saya bisa menyelesaikan 1 minggu. Padahal hanya berapa halaman. Tapi kalau main HP ini bisa kuat sampai 5 jam. Baterai habis, tancapin oleh charger. Karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas dan memiliki rutinitas yang negatif, yang kita itu tidak memiliki keinginan untuk menyingkirkan rutinitas negatif tersebut. Yang kelima, pengaruh internal. Pengaruh internal itu pengaruh dari diri kita sendiri. Ini kalau kita melihat contohnya seperti ini, kalau kita melihat sesuatu itu harus kita lihat dari 2 sisi. Sisi positifnya dan sisi negatifnya. Pertimbangkan banyak mana antara positif dan negatifnya. Kalau banyak negatifnya kita tinggalkan, kalau banyak positifnya kita lakukan. Jadi pengaruh internal ini sama kuatnya dengan pengaruh eksternal karena saling berkaitan.
Kenapa saling berkaitan? Karena pengaruh eksternal yang masuk kita olah, kita sepakat, maka itu akan menjadi pengaruh internal. Nah, kalau pengaruh internal ini tidak kita laksanakan, ya maka tidak jadi. Tapi kalau pengaruh internal ini kita lakukan, maka hal itu bisa terjadi. Jadi pengaruh internal maupun pengaruh eksternal itu sama-sama kuatnya dalam membentuk pola pikir yang negatif. Kemudian ada kehidupan masa lalu. Kadang kita menjustifikasi seseorang itu dari masa lalunya, dan kita tidak melihat dia yang di masa sekarang. Yang sering terjadi di masyarakat, ya karena ini kan ada baiknya juga, ada negatifnya juga. Tadi saya sempat juga ketika sedang membersihkan kotoran burung, saya juga berpikir, kenapa kok bangsa ini itu menjadi bangsa yang sedikit kacau? Karena saya dulu pernah membaca referensi sebuah buku, karena bangsa ini adalah bangsa yang permisif. Apa itu bangsa yang permisif? Ini kalau salah dikoreksi gitu. Bangsa yang memaklumi segala sesuatu hal dan mudah melupakan sesuatu. Contoh, sekarang yang sedang viral itu KPK ingin mengungkap satu kasus yang besar, tapi tiba-tiba klutik muncul kasus terkait, tadi di Suara Merdeka saya membaca pungutan ini apa ya, orang jimpitan ya, pungutan itu apa ya, mas? Pungutan yang ada di lapas KPK. Jadi KPK itu punya lapasnya. Lapas itu lembaga pemasyarakatan. Jadi mereka itu memungut biaya untuk penghuni di lapasnya. Itu ada di Suara Merdeka tadi pagi. Monggo silakan dicek. Padahal KPK ingin mengungkap suatu kasus yang besar di dalam internal KPK sendiri. Tiba-tiba muncul seperti itu kritik. Akhirnya masyarakat Indonesia karena memiliki cara pandang yang tadi permisif, maka melupakan kasus yang besar, fokus kasus yang kecil. Kasus-kasus aset-aset negara hilang dengan hashtag tadi, hentikan atau tolak wisuda anak TK, SD, SMP, SMA. Nah, itu sudah lama terjadi, baru sekarang viralnya. Maksudnya sudah terjadi lama, kenapa kok baru sekarang viralnya? Nah, itu banyak hal-hal yang seharusnya kita bisa selesaikan, tetapi kemudian muncul kasus yang kecil sehingga kita melupakan yang besar. Contoh yang kasus kemarin polisi yang bunuh Pak Polisi, nah, itu sudah lupa masyarakat Indonesia. Padahal kasusnya kalau dirunut luar biasa. Ada kasus judi juga, ada kasus bandar narkoba juga, tapi sudah lupa masyarakat Indonesia. Ya karena masyarakat Indonesia itu lebih cenderung masyarakat yang persuasif. Kemarin saya juga sempat melihat di salah satu stasiun televisi yang menggambarkan Pak Prabowo atau Pak Mahfud MD itu ingin negara dan bangsa Belanda itu meminta maaf kepada bangsa dan negara Indonesia, karena sudah terlalu lama mereka itu mengambil kekayaan dan menjajah bangsa dan negara ini. Dan parahnya lagi, dibandingkan negara-negara Eropa yang penjajah, bangsa Belanda lah yang paling mengerikan. Kenapa? Selain menguras SDM, menguras SDA, juga membodohkan masyarakat Indonesia. Hanya menjelang 10 atau 20 tahun sebelum kemerdekaan baru bangsa Indonesia itu diperbolehkan sekolah, itu pun para bangsawan ningrat atau dalam istilahnya golongan darah biru. Yang selainnya semisal kayak kita seperti ini mungkin zaman Belanda tidak bisa sekolah. Yang itu anak Raden ya, Raden Mas Ngabe ya, Raden Mas Kuntet Mangkubumi, wah kan ngeri. Nah, jadi pengaruh internal dan eksternal itu berpengaruh besar kepada pikiran negatif kita, sama kehidupan masa lalu.
Kemudian kadang yang selanjutnya kita itu kadang lebih konsentrasi kepada hal yang negatif. Contoh, beberapa pekan yang lalu saya itu diberi kalau saya boleh bilang ujian. Kepala itu bagian depan itu pusingnya luar biasa. Luar biasa. Sehingga kaki itu masa waktu kepala itu sakit luar biasa, saya buat tidur sehingga seluruh tubuh itu mengeluarkan keringat dingin dan tubuh terasa lemas. Nah pada saat itu saya pasrah sama Allah, terserah nasib saya mau bagaimana, saya sudah pasrah. Tetapi yang menjadi tolak fokus saya hanya di kepala. Rasa sakitnya itu sebenarnya hanya di kepala, sedangkan tangan, kaki dan lainnya itu tidak memiliki gangguan sama sekali, cuma di kepala. Tapi saya fokusnya di kepala sehingga rasa sakit itu yang menjalar hampir seluruh tubuh. Sama ketika kita kena kater, kita hanya fokus pada bagian tubuh yang tersayat kater, merasakan rasa sakitnya. Padahal tubuh yang lain itu sehat walafiat. Tapi kadang kita mencaci maki ujian yang diberikan Allah kecil. Contoh kena kater. Kalau anak-anak angkatan muda Muhammadiyah mungkin kena kater astagfirullahaladzim. Tapi jeneng kena kater astagfirullahaladzim juga mungkin. Kesandung. Ya. Kita mungkin menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim. Ya, kalau di luar sana kesandung ya saya tidak tahu. Mungkin ada apa jenenge, kalau saya menyebutkan mohon maaf, mungkin kesandung bapaknya kiri disebut, terus anaknya babi ya disebut, ada kewan kecil itu yang makan kelapa itu juga disebut, komplit kebun binatang. Nah, padahal kalau kita mau bersyukur, yang kesandung itu sebenarnya cuma kaki, kepala kita masih utuh, kita masih nempel kepala. Ya Mas, pelaku kesandung kira-kira kepala masih nempel ya, masih ya. Tapi kita fokus di kaki, kita fokus kepada hal-hal yang negatif. Coba kalau kita fokus kepada hal-hal yang positif, kesandung jeduk astagfirullahaladzim, nah itu kan kita sudah mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama kita bersabar, yang kedua kita beristighfar, malah tidak mencaci maki. Kemudian kondisi mental yang lemah ini bisa menyebabkan berpikir negatif. Masalah keluarga, masalah dengan teman, masalah pekerjaan itu bisa melemahkan mental kita, sehingga kadang pikiran negatif itu muncul tanpa kita undang. Semenjak saya memiliki TV itu kok yang saya dengar beritanya negatif semua. Hampir berita itu isinya tidak ada yang positif, hampir semuanya negatif. Kalau ndak ekonomi merosot, terjadi cinta ditolak, kemudian dia bunuh diri. Ada seorang gadis di daerah Sulawesi karena ditegur sang bapak, kemudian bapaknya balik anawis tergelantung menghilangkan nyawanya dalam kamar. Ada seorang gadis bunuh diri karena dia telah dicampakkan sang kekasih. Tadi pagi di berita ada dua orang wanita sedang jogging menemukan bayi yang diadai kresek atau tas plastik hitam yang cukup besar di daerah Jawa Tengah, di Pati atau Rembang, saya lupa itu. Nah, itu kan sungguh luar biasa. Kalau mental kita lemah, maka pikiran-pikiran negatif itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya kenapa para jangkis, tahu nggih jangkis? Tahu ya Mbak, jangkis apa Mbak? Ada yang tahu jangkis apa Mas Ibnu? Jangkis atau jangki ya? Ya. Para pecandu narkoba atau mantan itu, para pecandu atau mantannya itu biasanya disebut jangki. Kenapa ketika mereka tidak ada kegiatan pasti muncul keinginan untuk nyoba pikiran negatif? Karena mereka sudah menggunakan narkoba itu dalam jangka waktu yang lama. Ketika tidak ada kegiatan yang positif, maka pikiran itu muncul kembali. Makanya para pecandu narkoba itu selalu didampingi seharusnya. Bahkan mohon maaf, kenapa banyak para pecandu narkoba itu gagal dalam merehabilitasi dirinya?
Karena kalau seseorang itu sudah terkena narkoba jangka 10 tahun, 25 tahun, 20 tahun, bahkan sampai ada yang 25 tahun, itu kadang muncul rasa kangen ketika dia menggunakan narkoba. Nah, itulah pikiran-pikiran negatif itu bisa masuk jika kita tidak memiliki aktivitas yang itu sifatnya positif. Kemudian persahabatan yang tidak baik. Ya, ini terutama kalau anak sekolah, berarti ya ini sekolah. Jadi sing SMA ya, semasnya ya. Di sekolah berarti sekolah. Yang kerja di lingkungan kerja. Kalau kita bergerombol pada lingkungan kerja atau teman-teman yang kita sifatnya negatif, meskipun kita masuk awal mikir positif, lama kelamaan kita akan terbawa. Kalau Anda percaya silakan dicoba. Anda memantau teman Anda yang suka mengeluh, coba Anda dekati, jak ngobrol. Tinggal kuat-kuatan. Mana yang kuat? Mental Anda atau rasa mengeluhnya dia? Kalau mengeluhnya dia lebih kuat, maka lama-kelamaan Anda akan juga ikut mengeluh. Mengeluh atas apa? Mengeluh atas pekerjaan Anda. Oh iya bener, aku kayaknya mau jadi sapi perah dan lain sebagainya. Itu kalau Anda berkumpul kepada orang-orang yang memiliki pikiran negatif. Tapi kalau Anda berkumpul kepada teman-teman yang memiliki pikiran positif, maka semua pekerjaan yang diberikan atasan dan kepada Anda berpikir positif, itu akan menjadikan sebuah pengalaman baru. Yang semula, contohnya Mas Ibnu, wah sering pas pengajian ini, wah aku kok sering live ini dan lain sebagainya. Itu kalau berpikiran negatif, Mas Ibnu, aku kayaknya mau jadi yang toy, di kongkon itu. Tapi kalau Mas Ibnu memiliki pikiran yang positif, Mas Ibnu akan berpikir, saya memiliki kemampuan yang baru, apa? Mengelola informasi atau mengelola Instagram atau nanti akan mengelola YouTube. Jadi situ akan muncul rasa penasaran, sehingga yang tadinya IG-nya hanya biasa-biasa saja, kemudian nanti ada filter dan lain sebagainya akan terus berkembang. Tapi kalau pikiran kita negatif, ya sudah, kita stuck di situ, malah mungkin mengalami kemunduran. Ya, itu pentingnya kita mencari teman. Ada yang bilang jangan pilih-pilih teman, salah. Ketika saya masuk dalam kelas, saya menyarankan anak didik saya, kalau kamu ingin berteman harus pilih-pilih teman. Dalam hal apa? Dalam hal akhlak maupun perilakunya. Jangan memilih-milih teman dalam hal materi. Kumpul motor ninja kabeh, iPhone 7 iPhone 7 kabeh. Itu yang dimaksud jangan pilih-pilih teman. Tapi yang saya maksud di sini jangan pilih-pilih teman itu, pilih-pilih teman itu ya saya maksud adalah akhlaknya. Karena apa? Teman itu sangat berpengaruh kepada pola pikir kita. Kalau kita berteman kepada teman-teman yang suka ngaji, ya insya Allah kita akan suka ngaji. Jika Anda berteman kepada teman-teman yang suka mabar, terus menghabiskan waktu di gadget Mobile Legend, tak sebut merek, bermain game online, ya lama kelamaan mul-mulan Anda tidak suka, Anda penasaran, ikut. Dari ikut yang tadinya astagfirullah, ganti nanti kata-katanya, karena sering dengar. Ya, itulah fungsi kita memilih teman. Karena dengan siapa kita bergaul itu sangat penting. Kemudian yang terakhir ini penting sekali, mas mbak terutama yang masih remaja, media informasi. Kalau kami dulu generasi milenial ya, di sini yang generasi milenial ada 1, 2, 3, yang selainnya generasi istilahnya Gen Z, generasi Z. Berarti ibaratmu rana mas, kiamat sih mas. Makanya ponis wis cukup umurmu, ya saya sarankan sesuai ikuti sunnah Nabi. Apa setelahmu rano kiamat, baru huruf Z apa? Ini pelat Magelang. Setelah huruf Z tidak ada, berarti kiamat. Tinggal nunggu sapi merah wae. Ya, kalau sapi merah sudah muncul, nanti tinggal kita akan mengalami perang besar. Kalau perang besar sudah muncul, wah mengerikan. Fitnah Dajjal itu sungguh luar biasa. Sekarang fitnah Dajjal itu sudah muncul.
contoh ning di media tekotok ya, media tekotok ya. Media tekotok, siapa yang memiliki media tekotok dia adalah yang benar meskipun Anda salah. Tapi kalau Anda memiliki media tekotok apa mana pengikutnya banyak, Anda akan menjadi dewa. Entah itu dewa Gidi, dewa Gino, dewa Giem, terserah dewa, yang penting dewa 19 juga tidak apa-apa. Ini ada kasus sebuah kasus. Ini sebuah pembelajaran untuk kita. Ada sepasang kekasih mau menikah. Akhirnya terjadi suatu kasus tidak jadi nikah. Si cewek membuat video tekotok bahwasanya karena tidak menikah alasannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya media netizen terpengaruh sama si cewek menjas bahwasanya si cowok ini adalah cowok yang tidak baik. Viral. Si cewek diundang di podcast di televisi. Setelah baru viral, nah si laki-lakinya baru tahu. Barulah dia membuat video tandingannya TikTok juga. Kenapa dia tidak jadi menikah dengan si cewek? Alasan si laki-laki dan ibunya, karena si cewek itu menginginkan maharnya ditulis sertifikat tanah beserta rumahnya. Padahal rumahnya itu masih ditinggali sama orang tuanya si cowok. Nah, akhirnya netizen berubah haluan lagi. Ya, kita jangan menjadi netizen yang seperti itu. Tabayun dulu, pelajari dulu, dengarkan, amati, cermati. Baru kalau kita sudah paham terjadi apa yang terjadi, baru kita komen. Nah, kita jangan menjadi netizen yang terlalu mudah terbawa arus. Makanya saya sering bilang kepada anak didik saya, banyak sekali yang saya ajarkan terkait kehidupan. Bangsa kita, mohon maaf, bangsa kita itu masih seperti daun kering. Daun kering kalau disapu berisik enggak mas bunyinya? Berisik. Kena angin berisik enggak? Daun kering sengumpul kena angin berisik enggak? Berisik, karena saling bergesekan. Dan ketika kena api sekecil apapun mudah terbakar enggak? Daun kering mudah terbakar kan? Ya, itulah bangsa kita. Masih, mohon maaf, saya bukan menjadi tidak bangga dari bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia karena terlahir di sini. Tapi mentalitasnya lah yang saya itu kurang suka, karena literasinya kecil sehingga bangsa kita itu seperti bangsa daun kering, berisik tapi mudah terbakar. Kita melihat sedikit berita gini viral, panggil di potes-potes lainnya dan sebagainya. Terus kemudian kasus kemarin itu banyak sekali kasus, sekarang sampai saya tuh kasusnya sampai lupa karena kakek kasus, terutama di video TikTok itu yang sedang TikTok yang sekarang ini masih merajai 11-13 sama YouTube, lebih trending TikTok daripada YouTube. Instagram, Facebook itu sudah hampir tertinggal, dan Twitter saya kurang tahu karena saya tidak punya Twitter. Lah kemudian dampaknya itu apa pikiran negatif? Pertama, prinsip menyerang atau lari. Jadi kalau kita memiliki pikiran negatif, ya, seperti saya sering memiliki pikiran negatif atau yang sering disebut dengan overthinking. Kalau ada orang mendekat dan memiliki niat jahat, pukul atau lari, selesai. Tanpa ditanyakan dulu, kenapa kamu? Itu orang-orang pikiran negatif biasanya seperti yang orang-orang pikiran negatif itu biasanya awal mulanya adalah overthinking. Orang-orang yang memiliki overthinking itu biasanya nanti memiliki pikiran negatif. Kemudian ada ini ya, kalau ada buku ini disebutkan adanya 3 pembunuh yang sering kita miliki. Yang pertama apa? Suka mencela. Karena kita dari kecil suka mencela, kesandung dicela batunya. Tidak mau makan, nanti kita dididik, kalau tidak mau makan nanti entah ditangkap polisi dan lain sebagainya, atau nanti disita dari setan. Nah, kita terkadang tidak sadar memiliki kepribadian yang seperti itu, mencela, sini dicela, sini dicela. Ya. Kalau yang sekarang sering saya tirukan ini, kerjamu apa? Misal, kerjamu apa? PNS, mana keren.
saya dong RT, bener di Paido apalagi salah. Karena apa? Karena kita dari kecil dididik suka mencela. Minimal ketika ibu-ibu kita gosip mencela, kita ada dijak di sebelahnya. Gelem ra gelem kita mendengarkan, terekam. Akhirnya kita menjadi dewasa, kita melakukan hal yang sama dengan apa yang ibu bapak kita lakukan. Yang kedua, mengkritik. Mengkritik ini juga ada baiknya, tapi lebih banyak negatifnya. Karena jarang orang mengkritik itu sesuatu hal yang baik, jarang dikritik. Meskipun baik masih dikritik. Ya, contoh ini live IG dikritik, iki kameramu piye to ki? Pasti dikritik. Yang mengkritik itu pasti diambil celahnya. Mau sesempurna apapun kita, pasti kita dicari celahnya orang-orang yang ingin mengkritik itu. Dan ketiga, yang paling parah, kadang kita itu suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kok kai seumur 30 kok wis jadi miliarder, saya umur 30 baru miliarder, omah cek ngontrak. Nah, kai umur 25 sudah sukses, saya sedangkan umur 30 belum apa-apa. Jangan membanding-bandingkan. Kita tidak tahu sejarah mereka. Sampai tahu dia mengatakan saya itu modalnya dari nol, tapi anaknya Pak Khairul Tanjung. Modal dari nol tapi anaknya Pak Khairul Tanjung. Jadi kan tahu nggih Pak Khairul Tanjung nggih. Sing Transport. Saya modal dari nol tapi Pak ini Khairul Tanjung. Jadi jangan kita berharap seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperkuat amarah. Itu jadi berpikir dampak negatif itu, berpikir negatif itu dampaknya itu membuat kita itu memperkuat amarah atau ego rendah kita. Kemudian yang terakhir, dampaknya itu kekuatan pikiran negatif. Di sini ada beberapa ini. Coba nanti saya bacakan saja. Mengenal pikiran negatif atau mari kita mengenal berbagai kepribadian negatif. Yang pertama, keyakinan dan bayangan negatif. Yang kedua, orang-orang memiliki pikiran negatif itu menolak perubahan. Yang ketiga, tidak berperan aktif dalam menyelesaikan masalah, tapi justru kadang kita menjadi troublemaker atau menjadi orang-orang yang justru menyebabkan masalah. Tapi, nah ini ada tapinya. Kadang kita tidak paham kalau kita justru menjadi troublemaker. Ya rumah saku, ya pribadianku sudah baik. Tapi orang melihat kita itu sebagai justru troublemaker. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau kita datang, mereka sudah menunjukkan sikap tidak suka, berarti kita adalah troublemaker. Tapi kalau kita datang, mereka menyebutnya dengan bahagia, oh berarti kita problem solver di situ. Kemudian selalu mengeluh, mencela, melihat sisi negatif dari segala sesuatu. Kemudian yang kelima, selalu merasa frustasi, sering merasa gagal dan sering sendiri. Dampak negatif selanjutnya adalah hasil kerja dan capaian individunya semakin lama, semakin lemah, semakin turun dan semakin tidak berprestasi. Senang menyendiri dan tidak mampu bersosialisasi hingga tidak memiliki sahabat. Sangat mungkin terserang penyakit jiwa ataupun penyakit fisik. Ya. Jadi dalam penutup ini terakhir, jadi dalam buku ini sudah melalui riset ya, beliau sudah menanyakan para ahlinya juga. Jadi dalam buku ini dijelaskan bahwasanya ini yang sering kita jadikan status. Pada tahun 1986 di Fakultas Kedokteran San Francisco mengadakan penelitian tentang hubungan akal dan tubuh dalam merebaknya sebuah atau berbagai penyakit, baik penyakit jiwa maupun penyakit fisik. Dari penelitian itu menegaskan bahwa lebih dari 95% penyebab munculnya penyakit itu berasal dari akal kita. 95%. 5% berarti lain-lain. Akal berpikir lalu mengirimkan pesan ke seluruh tubuh. Selanjutnya tubuh merespon.
Respon itulah yang mempengaruhi seluruh anggota tubuh. Contoh, ketika seseorang dipecat dari pekerjaannya, maka pikirnya fokus pada perasaan tidak dihargai. Berarti kalau seorang pelajar, misal dia memiliki nilai yang jelek atau nilai yang tidak sesuai harapan atau tidak naik kelas, maka dia akan fokus pada nilainya atau tidak naik kelasnya. Ketika itu jantungnya berdetak kencang, memompa darah dalam jumlah yang banyak. Detak jantung meningkat 2-3 kali lipat. Hal itulah yang menyebabkan atau melahirkan berbagai penyakit jantung. Jadi penelitian ini di Fakultas Kedokteran pada tahun 1986 di San Francisco. Dan yang terakhir, gangguan jiwa itu tidak ada batasnya, karena pikiran negatif orang selalu mengalami kesedihan mendalam hingga harus dilarikan rumah sakit. Ia akan selalu cemas, gelisah, frustasi, sedih, kesepian dan sebagainya. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala anna iddadunna abdi bi wa anna ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarni fi ma la in dzakartuhu fi ma la fi ma in khairi minhum. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersama ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, atau dalam kumpulan malaikat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tiada gadai yang tak retak, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Andra and the Backbone. Billahi sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.